cinta. Kamu udah cukup dewasa untuk membuat pilihan dan menetapkan keputusan. Saya udah memilih Putri untuk jadi calon istri saya. Dan itu udah keputusan saya. Karena kamu anak papa dan mama. Dan kamu udah cukup dewasa. Ada satu keputusan lagi yang harus kamu pilih. Kamu harus memilih antara orang tua kamu dan Putri. Papa udah bilang, Yo, makan waktu bagi Papa dan Mama untuk mengambil keputusan ini. Sekarang giliran kamu untuk membuat keputusan kamu sendiri. Mama dan Papa nggak akan memaksa kehendak kamu. Masuk. Kamu kenapa, Put? Nggak tahu, Oma. Dari tadi kok perasaan aku nggak enak ya? Kayak perasaan was-was gitu, Oma. Perasaan itu pasti berhubungan dengan Mario, kan? Ternyata apa yang Oma bilang tadi siang tuh ada benarnya. Aku dan Mario itu mestinya memikirkan dari awal tentang nantinya bagaimana. Bukan sekedar bersikap bagaimana nanti. Ya. Sekarang pilihan kamu cuma satu, Put. Biarkan semua ini berjalan secara alami. Kalau toh gagal, anggap saja cinta pertama ini sebagai pengalaman. Tapi aku pengen kayak Mama, Oma. Mama bisa mendapatkan cinta pertama yang sekaligus bisa menjadi cinta terakhirnya Mama. Itu langka, Put. Dan memerlukan perjalanan sangat panjang yang penuh gelombang cobaan bagi Mama untuk mendapatkan cinta pertamanya yang sekaligus juga cinta terakhirnya. Aku gak akan keberatan kalau aku juga harus mengalami cobaan berat yang seperti Mama pernah alami untuk bisa mendapatkan cinta yang seperti Mama dapatkan. Memang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi semua itu membutuhkan ketabahan. Kalau saja Mama dan Papa tidak tabah, mungkin kami berdua tidak tinggal di rumah ini, tapi tinggal di rumah sakit gila, yo. Kayaknya pertanyaan saya nggak nyambung deh, Ma. Saya nanyanya apa, Mama ceritanya muter-muter kemana-mana. Yo, yang gemerlap tidak selalu berlian, yang kuning tidak selalu emas. Cahaya gemerlap yang dipancarkan oleh keluarga yang kamu sanjung itu menyembunyikan cerita suram yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Saya menyanjung mereka itu bukan karena kekayaan harta mereka. Karena mereka kelihatannya rukun, saling menghargai, saling sayang. Itu.
Bagaimana mungkin, Yo, kamu bisa melihat orang dengan baik kalau hanya bertemu dengan beberapa menit saja? Setiap orang yang bertemu sama orang baru kenal selalu memberikan sisi yang terbaik dari wajah dan penampilan mereka. Saya udah cukup lama kenal sama mereka. Kelihatannya mereka tampil apa adanya. Kamu kira kamu kenal dan lebih tahu mereka daripada mama sama papa? Emangnya papa sama mama udah kenal sama mereka sebelumnya? Apa kamu tahu, Yo? Wanita yang diakui Putri sebagai omanya sebenarnya oma kamu. Wida itu adalah mamanya papa, Yo. Jadi selama ini papa bohongin saya. Papa bilang mamanya papa udah meninggal. Papa kamu tidak tega untuk menceritakan kebenaran. Kisah pahit ini dimulai puluhan tahun yang lalu. Apa yang terjadi terhadap diri saya puluhan tahun yang lalu, yang akhirnya mempertemukan saya dengan mama, ternyata bermuara pada masalah yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Mama sangat keberatan kalau kamu mengungkit kepahitan masa lalu. Saya sependapat dengan Mama. Kisah pahit gak perlu diungkit lagi. Yang penting kita bisa mengambil hikmatnya. Kalau kamu dan Mama bisa melewati ini semua, karena kalian memiliki ketabahan dan ketegaran yang mudah-mudahan bisa diwarisi oleh Putri. Saya dengan Mama menjadi tabah dan tegar karena kami memang sudah menelan banyak cobaan yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berbeda dengan Putri. Kelihatannya dia harus menelan kepahitan yang tidak seharusnya dia telan. Maksud kamu? Bagaimana seandainya Raja dan Sandra menggunakan cara-cara yang tidak terpuji untuk merenggangkan hubungan Mario dengan Putri? Kalau saja Putri bukan anaknya Dewi, Papa dan Mama pasti merestui hubungan kalian. Tapi bukan salah Tante Dewi bahwa dia dibuang ke tempat sampah. Dan bukan salah dia, orang tuanya gak jelas. Guru agama saya bilang, setiap anak yang dilahirkan itu suci. Kalaupun dia lahir di luar nikah, yang dosa orang tuanya. Papa gak masalahkan asal-usulnya, Rio. Papa benci Dewi. Dia meracuni kehidupan Papa dan Mama. Dia gak puas itu aja. Dia merampas Oma dari Papa. Sehingga Opa stres berat lalu meninggal dunia. Dia juga mencegal bisnis Papa. Dan kalau bukan karena dia, papa kamu pasti sudah jadi konglomerat. Dan seharusnya papa kamu yang duduk di kursi yang dirampas oleh Dewi yang sekarang dikangkangi oleh Arya. Tapi kenapa justru Oma berpihak sama Tante Dewi? Dewi meracuni otak Oma kamu. Sehingga Oma kamu benci erat Papa. Bahkan musuhi Papa. Sayang, kamu adalah harta, kekayaan, dan kebahagiaan papa dan mama. Kami tidak sanggup membayangkan kalau suatu saat kamu direnggutkan dari kami. Seperti dia menenggut oma kamu dari papa. Karena itulah kami keberatan kalau kamu berhubungan dengan Putri. Kenapa baru sekarang? Setelah saya deket sama Putri, Papa sama Mama baru cerita. Selama ini Mama dan Papa berusaha untuk melupakan masa lalu kami yang pahit. Tapi setelah kamu dekat dengan Putri yang ternyata adalah anaknya Dewi, Papa dan Mama kan berusaha secara halus untuk meminta kamu menjauhi Putri.
Kalau saja kamu mau mendengarkan permintaan Papa dan Mama untuk menjauhi Putri dari awal, Papa dan Mama nggak akan menceritakan semua ini, yo. Karena Papa dan Mama nggak ingin menceritakan kebusukan orang. Papa dan Mama selama ini berusaha untuk memaafkan mereka. Dan mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan yang benar untuk mereka. Karena bagaimanapun oma kamu yang sekarang berpihak kepada Dewi adalah tetap dari daging kamu, yo. Papa dan Mama dulu mengira cinta kamu sama Putri hanya cinta monyet. Tapi sekarang keadaan memaksa Papa dan Mama untuk bicara belak-belakan sama kamu. Kamu tidak pernah tahu bahwa dalam kesendirian Mama menangis. Hati Mama terasa pedih kalau membayangkan bagaimana oma kamu dan Dewi mengusir kami dari rumah. Sekarang coba kamu renungkan apa yang kami katakan. Kalau kamu ingin mencari kebenaran kami ceritakan, silakan. Kamu adalah harta, kekayaan, dan kebahagiaan Papa dan Mama. Kami tidak sanggup membayangkan kalau suatu saat kamu direnggutkan dari kami. Seperti dia menenggut oma kamu dari Papa. Karena itulah kami keberatan kalau kamu berhubungan dengan Putri. Sekarang coba kamu renungkan apa yang kami katakan. Kalau kamu ingin mencari kebenaran kami ceritakan, silakan. Halo, Put, saya pengen ketemu sama kamu sekarang. sekarang Iya. emangnya ada perkembangan baru? Ya ada sih. Tapi mendingan masalah ini kita jangan ngomongin di telepon deh. Makanya saya pengen ketemu sama kamu sekarang. Ya udah boleh. Oke, bye. Dari dulu, Raja dan Sandra selalu mengambil kesempatan untuk mengganggu ketenangan kamu. Jadi bukan hal yang baru kalau mereka memanfaatkan hubungan Putri dan Mario sebagai peluang untuk mengganggu pikiran kamu. Raja cuma pion. Dulu sebelum kenal dengan Sandra, Raja itu seorang adik yang baik. Sandra yang merubah dia sehingga menjadi bukan dirinya lagi. Saya nggak percaya. Itu bohong, Mario itu fitnah. Mama saya kan anaknya Oma dan kamu kan tahu hal itu. Saya bisa sakit hati sama kamu. Kalau kamu bisa dengan gampangnya percaya dengan cerita yang sama sekali nggak masuk akal itu. Put, saya maunya juga nggak percaya. Saya juga pengennya menganggap itu fitnah. Saya nggak mau nyakitin perasaan kamu dengan saya cerita kayak gini.
Saya bicara begini tuh untuk mencari kebenaran. Gitu. Kamu mau kebenaran? Kalau gitu kamu ikut sama saya sekarang. Kemana? Ya ke rumah saya lah, kemana lagi? Kamu aja yang tanya sama orang tua kamu ya. Enggak. Kamu ikut sama saya sekarang. Ma, ada apa sih? Mama sampai kaget. Ada yang mau aku tanya sama Mama. Yo sini dong. Ada apa sih nih? Kok kalian sampai kayak orang bingung begini? Ma, sebenarnya aku nggak mau nanya hal kayak gini sama Mama. Cuma kan aku nggak bisa diem aja, Ma. Iya, tapi kamu mau ngomong apa sayang? Ma, papanya Mario bilang kalau Mama telah menghancurkan kehidupan keluarganya dia. Dan Mama telah merebut Oma dari papanya Mario. Dia juga bilang kalau masalah Mama tuh hitam. Ma, sebenarnya aku nggak percaya. Dan Mario juga nggak percaya. Apalagi begitu papanya Mario bilang kalau Mama tuh bukan anaknya Oma. Mama tuh cuma anak dipungut dari sampah. Bilang sama Mario. Bilang sama Mario kalau papanya Mario tuh bohong. Bilang Ma, kalau itu fitnah, Ma. Ma, bilang sama Mario. Bilang kalau papa itu cuma fitnah. Ma, please bilang. Ma, jangan diam aja, bilang kalau papanya Mario tuh bohong. Ma, bilang. Ma, jangan diam aja, bilang. Ma, Mama jangan aja dong, Ma, bilang. Ma, bilang. Papanya Mario tidak bohong sayang. Ini kenyataan. Maafkan Tante. Karena Tante tidak terus terang dari awal. Ada apa sayang? Ada apa? Kenapa? Kenapa mesti terjadi? Saya nggak tahu harus bikin apa. Tenang. Kamu tenang dulu ya, Wi. Loh, Den, kok kembali lagi tuh, Den? Ada yang ketinggalan, Wit?
yang sebenarnya terjadi? Loh, ada apa? Deo, kamu kenapa kok kamu nangis? Papanya Mario. Tidak bohong, sayang. Ini kenyataan. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya di hadapan Putri dan Mario? Kenapa kamu membenarkan semua kebohongan yang dijalankan Raja di telinga Mario? Saya melakukan ini untuk kebaikan semua pihak, Ma. Pernikahan Putri dengan Mario sangat mungkin tidak bisa terlaksana. Itu cuma mimpi yang kita bangun di atas kebohongan terhadap diri kita sendiri. Kalaupun pernikahan Putri dengan Mario tetap dipaksakan, akibatnya akan tidak baik untuk Putri dan Mario. Sandra pasti akan terus menteror Putri. Terlepas dari Putri akan menikah atau tidak menikah dengan Mario, yang pasti kalau kamu mengatakan yang sebenarnya di telinga Mario, Mario pasti akan tahu kebusukan hati kedua orang tuanya. Saya bisa saja melakukan itu. Saya bisa saja membeberkan semuanya kepada Mario. Dan Mario pasti akan meninggalkan rumahnya. Seperti dulu Raja meninggalkan Mama. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya? Biarkan saja Mario pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Anggap saja itu hukuman buat Raja dan Sandra. Lebih dari 20 tahun yang lalu, saya menyaksikan sendiri bagaimana Raja meninggalkan Mama. Saya mengerti kebencian dan kerinduan yang menyatu dalam diri Mama. Itu sangat menyiksa Mama. Dan Mama selalu berharap satu waktu Raja akan datang dan mengetuk pintu. Walaupun Mama sadar itu tidak mungkin terjadi. Biarkan sekarang Sandra menerima hukumannya. Biarkan itu jadi karma atas perbuatannya. Dalam agama, manusia berhak membalaskan kejahatan yang dilakukan orang terhadap dirinya. Tapi Tuhan memberkati orang yang memiliki ketulusan untuk mengubur dendam. Kenapa Mama jadi lupa bahwa kamu adalah manusia yang mempunyai hati yang sangat tulus, yang penuh maaf. Hanya malaikat yang mampu melakukan apa yang kamu lakukan, Wi. Saya bangga sama kamu. Tapi saya khawatir bagaimana kamu melewati hari-hari kamu yang disoroti pandangan kebencian yang memancar dari mata Putri. Waktu yang akan membawa kesembuhan bagi setiap luka. Wi, kamu tahu apa yang Mama inginkan sekarang? Kalau saja Tuhan memberikan kesempatan Mama untuk hidup di masa yang lain.
yang Mama inginkan adalah melahirkan kamu dari kandungan Mama. Dari dulu dan sampai sekarang, Mama selalu berdoa agar Tuhan selalu memberkati kamu. Terima kasih, Ma. Terima kasih. Betapa bodohnya Raja menyanyiakan seorang ibu yang memiliki lautan kasih sayangnya tanpa batas. Akhirnya Raja dan Sandra berhasil meracuni orang-orang yang Oma cintai. Raja dan Sandra sekarang bisa tertawa kalau saja mereka melihat penderitaan anak cucu Oma yang diakibatkan oleh 1-2 kalimat palsu yang mereka gunakan untuk membungkus fakta. Raja dan Sandra menyembunyikan fakta yang memberatkan mereka. Mereka tidak bercerita bagaimana mereka menyiksa batin opa kamu. Sampai opa kamu syok. Akhirnya opa meninggal. Mereka juga tidak bercerita bagaimana mereka membohongi Oma. Dan menjual rumah peninggalan Opa. Sampai Oma syok berat. Sehingga Oma berada di ambang batas kegilaan. Mungkin mereka melakukan itu karena mereka merasa Mama telah merebut kasih sayang Oma. Mama tidak merampas kasih sayang Oma. Justru Mama kamu menyirami kami dengan kasih sayang. Kalau bukan karena Mama kamu, mungkin sekarang Oma sudah tidur di kolong jembatan. Atau mungkin Oma sekarang sudah terpuruk di rumah sakit jiwa. Itu fakta yang tidak mereka ceritakan kepada Mario. Tapi benar kan apa yang mereka katakan waktu mereka bilang Mama telah Oma pungut dari tempat sampah? Sekarang apa artinya tempat? Apa? Berlian walau terbenam dalam lumpur tetap berlian. Bagi Oma dan Opa, Mama
mama kamu itu membawa keberuntungan. Karena itulah dia kami beri nama Dewi Fortuna. Raja memang darah daging Oma sama Opa. Tapi mama kamu adalah anak Opa sama Oma. Kalau begitu kenyataannya, kenapa nggak dari awal? Begitu Mama dan Oma tahu siapa sebenarnya Mario, kenapa nggak langsung kasih tahu aku? Kenapa baru sekarang? Karena Oma yang melarang Mama sama Papa kamu untuk menceritakan semua ini. Oma, kenapa Oma melarang Mama untuk cerita sama aku? Oma takut kalau kamu tahu bahwa kamu bukan darah daging Oma. Oma akan kehilangan kasih sayang kamu dan Boyke. Oma belum siap menerima kenyataan itu. Oma kira aku ini apa? Oma kira aku ini cucu yang gak bisa balas budi. Aku sangat bangga dan aku sangat bahagia mempunyai Oma. Karena aku merasa gak ada Oma lain yang bisa menandingi Oma. Bahkan Mario sendiri pernah bilang sebelum dia tahu siapa sebenarnya Oma, kalau dia iri sama aku karena aku memiliki Oma yang sangat menyayangi kita semua, Oma. Sedetik pun jangan pernah Oma pernah berpikiran rasa sayang aku sama Oma akan berubah. Terima kasih sayang. Terima kasih. Kalau Oma tahu kamu begini sayang sama Oma, sudah dari dulu Oma minta mama kamu untuk menceritakan masa lalu kita itu. Maafin Oma ya. Kalau kamu kalah melawan racun yang mereka sebarkan, jangan harap kamu mendapatkan cinta seperti yang diperoleh mama kamu. Seperti yang Oma bilang, dibutuhkan ketabahan dan ketegaran yang luar biasa untuk menghadapi gelombang cobaan, untuk menjadikan cinta pertama juga menjadi cinta terakhir. Dan jangan sekali-kali kamu mendam kebencian sama mama kamu. Bukan hanya karena sorga berada di bawah telapak kaki ibu, tetapi juga karena
Mama kamu adalah wanita yang penuh dengan kasih sayang. Sampai-sampai untuk menginjak semut pun dia tidak akan pernah tega. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.